Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mayang Pasmudita. Saya dari kelas PPB 1B dengan NIM 0401217749. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Di sini materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu analisis internal rate of return atau IRR. Kemudian yang kedua analisis economic internal rate of return atau EIRR. Selanjutnya yang ketiga analisis payback period atau PPI. Dan yang terakhir analisis life cycle cost atau LCC. Nah, analisis internal rate of return atau IRR adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Rumus yang digunakan untuk menghitung IRR sebagai berikut. Apabila suatu investasi tidak sama besar dari tahun ke tahun, maka dihitung menggunakan rumus interpolasi sebagai berikut. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dan dinyatakan layak apabila IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Selanjutnya, analisa internal rate of return memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan, kemudian yang kedua memperoleh rate of return yang sebenarnya, selanjutnya yang ketiga berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV, dan yang terakhir tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Kemudian yang kedua harus menggunakan analisis sensitivitas. Selanjutnya yaitu analisis economic internal rate of return atau EIRR, yaitu analisa yang digunakan sebagai tingkat pengambilan pada dasar penentuan nilai tingkat bunga atau diskon rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Persamaan EIRR adalah sebagai berikut. Analisis payback period atau PPI merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, metode PPI ini cocok digunakan dalam kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Kemudian yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Selanjutnya yang ketiga, resiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari payback period atau PPI, yaitu yang pertama kelebihannya, mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis bukan actual basis. Kemudian yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Selanjutnya yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif-alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, menekankan pada alternatif-alternatif investasi yang memiliki periode pengambilan lebih cepat. Untuk kekurangannya, yang pertama tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Kemudian yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama. Dan yang terakhir, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Analisis life cycle cost atau LCC, yaitu suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable.
LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Pertanyaan: uraikan kelebihan dan kekurangan alat analisis internal rate of return atau IRR. Jawabannya, kelebihan. Yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Dan yang terakhir, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Untuk kekurangannya, yang pertama lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis payback period. Untuk jawabannya, payback period atau periode payback merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Itu tadi pemaparan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.